Oke, selanjutnya kita akan membuat latihan satu di mana setelah tadi kita mengetahui beberapa jenis tipe inputan dalam sebuah HTML. Nah, kita akan membuat latihan satu. Latihan ini latihan pertama ini kita akan membuat sebuah latihan form login. Nah, di dalamnya nanti terdapat input tipe teks, input tipe password, kemudian input tipe checkbox, dan input tipe submit dan reset. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka HTML-nya di Sublime Text. Mau itu Sublime Text, mau itu menggunakan Visual Studio Code ataupun menggunakan Adobe Remover ya. Nah, kemudian jangan lupa save. Nah, pertama adalah membuat sebuah form login. Nah, di form login ini saya menggunakan tabel. Ini ada tabel. Nah, kenapa menggunakan tabel? Biar bentuknya lebih rapi lah. Lebih presisi juga. Nah, tabelnya saya kasih bordernya 1, kemudian warna background colornya warna grey, kemudian penempatannya ada di center. Nah, kemudian lebarnya, width-nya adalah 309. Nah, selanjutnya kita menggunakan form. Nah, di sini juga saya gunakan CSS yang CSS inline ya, yang dalam form yang sama. Jadi tidak menggunakan internal ataupun eksternal CSS, jadi langsung menggunakan inline CSS. Kita buat font size-nya 20, kemudian warnanya biru, bordernya 1. Kemudian kita kasih judul. Nah, judulnya adalah login form. Nah, login form juga ini menggunakan inline CSS, di mana font style-nya Arial, font size-nya 25, warnanya merah. Kemudian tag alignment-nya adalah center. Tag alignment center ya. Nah, pertama kita gunakan input tipenya teks. Itu digunakan ataupun untuk membuat label teks username. Kemudian kita kasih name-nya adalah username. Biasanya pada saat nanti kalian sudah mulai menggunakan database ya. Nah, ini username ini biasanya akan terhubung dengan database yang kita buat. Biasanya seperti itu. Kemudian kita kasih placeholder-nya. Placeholder-nya itu adalah username. Jadi placeholder itu keterangan di label box dengan warna yang lebih transparan. Jadi pada saat nanti kita ketikkan username-nya, si placeholder ini akan hilang. Nah, kemudian yang kedua, input tipe password. Nah, kita kasih name-nya adalah password, kemudian placeholder-nya adalah masukkan password. Nah, input tipe password ini biasanya nanti dia akan berbentuk bintang XXXX gitu ya. Nah, biar tidak mudah dikenali oleh orang lain. Nah, yang ketiga, kita menggunakan input tipenya adalah checkbox. Nah, tadi ada checkbox, ada radio button, kemudian ada combo box atau drop down list ya. Di sini kita menggunakan checkbox, kemudian kita kasih name-nya adalah remember, kemudian value-nya adalah remember, kemudian kita kasih nama label checkbox-nya adalah remember me. Nah, setelah kita buat semua checkbox-nya, selanjutnya kita membuat
input tipe submit. Nah, input tipe submit ini biasanya untuk tombol proses. Lebih simpelnya adalah tombol proses submit. Kita kasih nama name-nya submit, kemudian value-nya login. Nah, selain submit, input tipe juga ada input tipe reset. Input tipe reset ini adalah input tipe untuk clear ya, untuk melakukan penghapusan data pada saat tadi misalkan kita sudah input nih, ternyata inputannya atau passwordnya salah. Nah, kita bisa klik tombol reset, dimana tombol reset itu fungsinya adalah untuk clear data. Nah, setelah itu value-nya clear, baru kita tempatkan posisinya di tengah ya, mau center ataupun middle. Nah, setelah itu kita tutup paragrafnya, kemudian kita tutup formnya, slice form, kemudian kita tutup table row-nya, baru kita tutup juga dengan tabel. Nah, setelah itu kalian save, lalu klik kanan open in browser. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh bahwa ini warnanya merah, kemudian tadi stylenya adalah warnanya blue, kemudian backgroundnya warnanya gray. Nah, ini checkbox remember me ya. Ini kita bisa klik. Kalau radio bottom nanti bentuknya dia bulat, kita juga sama klik juga. Misalkan username-nya adalah Anjas, passwordnya 12345. Ternyata salah, kita bisa clear. Kita ketik lagi 1234556. Nah, ini jadi kita juga bisa lihat password yang kita masukkan. Kita tutup lagi. Nah, setelah itu barulah klik login. Nah, tombol login ini berarti kita harus bikin form yang kedua, purpose-nya. Jadi nanti di next pertemuan berikutnya di PHP kita akan buat submit formnya. Nah, ini adalah latihan 1 di penggunaan form. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semua, yang keduanya adalah latihan untuk membuat sebuah data pribadi. Nah, ini jadi nanti teman-teman semua silahkan kerjakan dan kirimkan ke email. Ini latihan 1 dan ini adalah contoh form pendaftaran untuk latihan kedua. Jadi silahkan dibuat desainnya semenarik mungkin. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Silahkan dikerjakan dan dikirimkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.